Oke, baik. Apa selamat? Welcome. Halo teman-teman, kembali lagi di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu topik lagi yang menurut kita cukup familiar, tapi nggak banyak orang bahas, kayak gitu. Dengan saya Ali Murtado sebagai hostnya dan juga Mas Denny sebagai narasumbernya. Aman, Mas? Man. Oke. Yuk, kita gas. Kita gas ya. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang menurut teman-teman kayak relate atau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar aja. Nanti kita akan buatin konten atau penjelasan dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. Nah, pada hari ini kita akan coba ini, Mas. Apa namanya? Brainstorming soal fenomena emosi. Oke. Yaitu namanya emotional numbness, Mas. Mati rasa ya? Mati rasa. Oke. Mati rasa secara emosional ya? Iya, mati rasa secara emosional kayak gitu. Karena banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang dia pengen untuk datang ke psikolog atau butuh pertolongan, tapi nggak tahu harus berbuat apa kayak gitu kan ya. Karena dia nggak bisa ngerasain apapun kayak gitu. Nah, menurut Mas Denny sendiri, definisi dari emotional numbness itu apa, Mas? Oke, emotional numbness. Jadi perlu aku explore dulu ya sebelum kita masuk ke intinya, karena penjelasan sebelumnya akan berkaitan. Jadi banyak orang itu mengalami emotional numbness bermula dari beberapa hal ini. Kayak yang pertama itu mengabaikan emosi yang dirasakan. Kayak oh ya udah deh, nggak apa-apa deh kayak gitu. Misalkan emosi nggak nyaman mulai dari sebel, kayak sebel, marah, terus kemudian rasa kecewa itu ya udah deh kayak gitu. Di denial kayak gitu, di denial. Terus kemudian dia nggak ada gitu kan. Dia nggak ada kayak gitu. Terus kemudian ya udah deh kayak gitu. Hidup harus terus berjalan kayak gitu. Oke, satu itu. Kedua, ngerasa nggak nyaman. Dirinya itu nggak nyaman, tapi nggak tahu ini tuh aku tuh kenapa kayak gitu. Ada rasa nggak nyamannya gitu, ada rasa nggak nyaman. Berbeda dengan emotional numbness kan udah kayak berat, tapi nggak tahu. Jadi kalau misalkan yang ini itu tuh ketidaktahuan dia terhadap emosi yang sedang dirasakan. Kalau emotional numbness kan nanti udah numpuk, biasanya overwhelmed kayak gitu, terus kemudian dia tuh ngerasa berat tapi nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya. Kalau ini tuh dia ngerasa emosi nggak nyaman, tapi tuh nggak tahu apa yang dirasakan. Mungkin karena beberapa emosi terjadi secara bebarengan. Ada kan orang yang marah sekaligus kecewa, sedih sekaligus kecewa, sedih sekaligus marah kayak gitu. Nah, mungkin jadi nggak teridentifikasi. Oke, mixed feeling kayak gitu ya, Mas ya. Mixed feeling kayak gitu. Nah, emosi-emosi tadi, kalau misalkan nggak diterima, nggak dirasapi bahwa oh aku tuh sedang merasakan ini kayak gitu. Pada akhirnya emosi itu tetap ada, tapi mungkin kita abaikan. For example, ya kita tuh jadi bawa banyak beban kayak gitu, banyak beban emosional, tapi kita sadari gejala yang biasanya muncul, walaupun tidak satu-satunya, tapi gejala yang biasanya muncul itu gampang capek, walaupun nggak ngapa-ngapain. Kemudian ngerasa energinya itu terkuras. Nah, kemudian lebih lanjut, banyak kita itu terluka batin. Bahasa luka batin, orang-orang yang lebih emotional one gitu. Itu banyak yang terjadi karena ada luka emosional di sana yang sangat intens. Sedih yang sangat intens, marah yang sangat intens, kecewa yang sangat intens, di mana itu kemudian melukai. Nah, kemudian kalau misalkan itu tuh emosi tidak diterima, kan misalkan kita itu mau nendang bola deh, nendang bola itu kan bolanya harus kita terima dulu kan, sebelum kita bisa menendang. Kalau misalkan kita nggak terima bolanya, gimana kita mau menendang bolanya? Nggak bisa. Makanya bola itu harus kita lihat, kita sadari, kita terima bola itu, baru kita arahkan ke mana bola itu mau kita arahkan. Emosi juga kayak gitu. Emosi kita lihat, oh emosinya datang nih.
kita sadari, kita terima, baru bisa mengelola emosinya itu mau dibawa kemana kayak gitu. Apakah mau digenggam erat-erat? Apakah mau kemudian dirasakan dan kemudian dilepaskan? Oke. Nah, banyak case itu tuh orang denial dengan emosinya, kemudian nggak menyadari bahwa emosi itu datang. Akhirnya emosi-emosi yang datang itu numpuk. Nah, kalau udah numpuk, ada istilahnya emosi yang kedaluarsa. Kedaluarsa. Jadi emosinya itu harusnya udah diproses, tapi karena tidak segera diproses, akhirnya numpuk jadi beban. Nah, aku menyebutnya ini sebagai sampah emosional. Emosi-emosi yang tidak sempat diproses, tidak sempat diproses tadi, nggak sempat diproses, nggak sempat dirilis kayak gitu. Akhirnya numpuk. Maka terus kemudian jadi sampah emosional. Nah, sampah-sampah emosional ini kalau udah numpuk, nanti menutup sensitivitas kita terhadap emosi. Karena apa? Karena ya kayak misalkan di sini deh. ditumpuk sampai tebel ya gitu. Terus kemudian kepekaan kita terhadap merasakan emosi baru kan jadi nggak ada kan? Karena ketumpuk sama emosi-emosi tadi. Yang numpuk nggak pernah diproses itu tadi. Maka kita perlu untuk menerima setiap emosi yang datang, walaupun itu berat, tapi dan butuh waktu. Kita perlu menerima setiap emosi yang datang, walaupun itu nggak nyaman. Yang mana akhirnya nanti akan kita proses emosi itu. Jadi kalau misal kita menerima emosi kita, kan kita ini Mas ya, kadang aku juga sebagai praktisi memikirkan teman-teman juga di luar sana, bahwasanya kayak berarti manusia tuh setiap hari itu dia itu ngalamin fenomena emosional yang sangat beragam, apalagi buat perempuan gitu kan ya. Itu berarti mereka sangat lelah sekali ya secara psikis ya Mas ya. Itu benar Mas atau gimana Mas? Iya. Kita masuk ke ini dulu deh, lebih dasar lagi ya. Oke, boleh. Emosi itu kalau kita explore, bahasa Inggrisnya kan emotion ya. Emotion itu akronim dari energy in motion, energi yang bergerak di dalam tubuh. Jadi energi itu ada hukum kekekalan energi yang bilang di fisika, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Cuma bisa dipindahkan atau diubah bentuk. Nah, energi kan berarti nggak cuma kekuatan fisik doang, ada energi kita juga, energi psikis, energi psikologis kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kita setiap hari ya kita, kalau misalkan kita kehidupan sosial berjalan dengan selayaknya ya, kita kan bertemu banyak orang, bertemu dengan beberapa fenomena, bertemu dengan beberapa kejadian, bertemu dengan orang-orang tertentu, emosi yang ada itu pasti beragam. Ada emosi yang nyaman, ada emosi yang nggak nyaman. Kalau kita merasakan emosi nyaman, itu biasanya kita akan nge-boost kita punya energi. Kalau emosi kita? Emosi nyaman. Senang, gembira, bahagia, bangga, dan segala macamnya. Itu akan nge-boost kita punya energi. Tapi ada juga emosi yang nggak nyaman. Marah, sedih, takut, kecewa, dan segala macamnya. Nah, itu akan membuat kita juga merasakan berat kan? Berat ya? Nah, emosi yang nyaman itu biasanya dirasakan ringan. Kalau emosi yang nggak nyaman itu biasanya dirasakan berat. Nah, emosi-emosi yang berat ini tadi yang menguras energi kita banyak. Yang emosi yang nggak nyaman itu emosi yang nggak nyaman itu menguras energi kita banyak. Kalau misalkan emosi-emosi yang nyaman, emosi ringan ya kita menggunakan energi ya biasa aja gitu. Tapi kan Mas, tetap punya possibility bahwasanya mereka yang mungkin lagi posisi emosional yang nggak nyaman, itu jadi sebuah energi juga nggak Mas? Boleh dieksplor lebih lanjut pertanyaannya? Jadi kayak misalkan nih, soalnya aku pernah ingat Mas, di kuliah kemarin kita ngobrolin soal emosi perbandingan di antara manusia. Ada tipe orang yang dia secara emosionalnya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Kita bisa bilang kayak 3:1, 3 emosi positif, 1 emosi negatif, gitu kan ya, atau emosi yang tidak nyaman. Tapi ada juga yang tipikal orang
3:1-nya itu dibalik. Jadi emosi negatifnya banyak, emosi positifnya cuma sedikit. Kayak gitu. Nah, tapi tipikal orang yang emosi negatif itu malah dia lebih banyak berkembang dan lebih bikin dia jadi individu yang di atas rata-rata. Barangkali itu gimana itu, Mas? Oke. Kalau ngomongin itu, aku punya POV agak nyamping nih, nyamping. Jadi selain kita ngomongin emotional numbness, mungkin juga kita ngomongin soal post traumatic growth. Ini pembahasan Anda harusnya. Harusnya pembahasan Anda. Tapi ini sih, ada beberapa orang kayak ibaratnya gini, emosi-emosi yang berat itu tuh kalau misalkan kita bisa memanage, sebenarnya emosi itu kan ya wajar ya buat datang ke darah itu. Dan itu tuh berwarna. Kadang-kadang satu kejadian aku sama Mas Ali bisa menanggapi dengan emosi yang berbeda. Tapi bukan masalah emosi apa yang muncul, tapi bagaimana kita meregulasi emosi yang muncul kan. Nah, kalau misalkan emosi-emosi yang nggak nyaman itu muncul dan dia berhasil untuk meregulasinya, ya itu jadi bagus buat dia. Tapi kalau misalkan yang jadi kendala adalah ketika itu tuh gagal meregulasi emosinya, akan jadi tumpukan emosi itu tadi. Berarti titik yang membedakannya adalah bagaimana individu itu bisa meregulasi emosi yang muncul gitu ya? Yes, bener banget. Berarti mereka yang ngalamin emotional numbness itu dia gagal meregulasi emosi itu ya, Mas ya? Kayak gini deh, nge-gym angkat beban gitu kan. Ada beberapa orang yang kuat sampai angkat bebannya berat. Tapi dia tahu bahwa angkat beban itu ada fasenya angkat, ada fasenya diletakkan. Ada beberapa orang mungkin ngangkat terus nggak pernah diletakkan. Akhirnya dia jadi dalam tanda kutip gagal itu tadi kan untuk meregulasinya. Akhirnya dia ngangkat terus sampai suatu ketika dia capek dan nggak kuat lagi. Sementara orang-orang yang bisa ngangkat beban berat dan dia berhasil, dia tahu bahwa ada fasenya ngangkat, ada fasenya diturunkan dan ada fasenya diletakkan. Sama-sama bisa ngangkat. Tapi dia ada yang berhasil untuk bisa mengangkat dan tetap terus konsisten. Ada yang sekali angkat dia nggak bisa melakukan regulasi, akhirnya dia capek. Dan kemudian dia gagal untuk berkelanjutan bisa mengangkat. Cedera juga gitu kan ya. Oke. Mungkin di situ bentuk gimana individu itu bisa resilient sekali ya, Mas ya. Yes, benar-benar. Jadi kuncinya memang seberat apapun emosi yang kita rasakan, ya bagaimana kita meregulasinya sih. Dan regulasi itu tentu aja butuh energi dan butuh waktu. Semakin kita itu bisa terlatih untuk meregulasi emosi, nanti emosi semakin berat itu kita bisa semakin tahu, cara meregulasinya seperti ini. Ya pelan-pelan kayak gitu. Pelan-pelan. Aku pernah dengar ini bahkan ada yang namanya, ya bukan sesungguhnya ya, tapi kayak analogi, ada yang namanya tuh imunisasi secara mental. Wah, itu aku baru dengar. Imunisasi secara mental. Ya ini bukan istilah yang formal digunakan sih, semacam analogi. Kayak misalkan kita tuh imunisasi COVID deh kayak gitu, vaksin kayak gitu. Kan itu sebenarnya dimasukkan masalah yang kecil untuk membuat kita itu bisa memiliki antibodi. Kita memiliki cara untuk bisa meregulasi masalah yang kecil. Sehingga ketika nanti masalah yang lebih besar lagi datang, kita udah siap. Maka nanti semakin besar masalahnya. Kita semakin bisa untuk menghadapinya. Pelan-pelan sih intinya itu pelan-pelan. Masalah mulai dari yang kecil dulu, semakin berat. Nah, orang yang tadi mungkin berhasil untuk mengatasi masalah yang besar, itu biasanya juga berawal dia masalahnya mulai kecil dulu, semakin besar. Nggak tiba-tiba langsung di hadapan masalah yang besar, kayak gitu. Iya, itu kayak lebih langsung trauma ya. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, terus nih Mas, ngomongin soal emotional ngomongin soal emotional numbness, itu kan tadi ada kayak luka psikologis ya, gitu. Nah, ini saya mencoba ingin menggeret apa kata influencer ya Mas ya. Ya akhir-akhir ini tuh banyak di stage sama psikolog dan juga psikiater soal statementnya dia
yang dia bilang bahwasanya kalau kita nggak bisa meregulasi atau kita selalu sakit karena orang lain atau disakiti gitu, kita ubah kepribadiannya kita. Aku tahu deh itu. Aku tahu konten itu. Tapi dia di awal juga udah dalam tanda kutip kayak udah ini ya, udah antisipasi. Iya. Aku bakal diserang sama banyak psikolog sama psikiater gitu kan. Gini sih. Banyak psikolog yang juga bilang bahwa ini nggak tepat kayak gitu. Bahwa ini ya menjadi versi baru dari diri memang nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu sih. Nggak kemudian ganti identitas, terus kemudian ya udah jalan hidup dengan identitas yang baru. Yang baru. Aku mandangnya gini sih, itu malah jadi kayak potensial kepribadian ganda gitu nggak sih? Iya, benar. Kan? Jadi ya itu tuh bentuk pelarian. Kemudian ketika aku dengan menggunakan identitas baru, aku nggak lagi membawa luka-luka yang lama gitu. Sedangkan luka-luka itu tuh perlu diberesin sih. Harus diberesin. Toh juga itu nggak hilang loh. Kalau misalkan nggak hilang, itu cuma kayak terpendam gitu. Rawannya itu malah ketika itu dipendam jadi bom waktu. Suatu ketika, karena aku termasuk orang yang masih memegang cukup erat bawah sadar ya, pengaruh bawah sadar. Karena aku juga belajar hipnoterapi, jadi aku cukup memegang erat bahwa itu tuh kan misalkan ganti identitas, terus kemudian berjalan dengan ringan dengan identitas barunya, itu tuh nggak hilang dan kependam di bawah sadar. Mungkin identitas barunya itu merasa ya bisa hidup dengan tanpa luka, tapi nggak sadar bahwa di bawah sadarnya itu banyak luka yang muncul, banyak luka yang dipendam. Terus kemudian itu tuh mempengaruhi cara dia berpikir, mempengaruhi cara dia berperilaku, cara dia berkata-kata kayak gitu. Yang mungkin saja dia juga nggak sadar. Maka ya formisi itu kurang pas menurutku. Kalau misalkan ada yang pengen seperti itu kali ya, mungkin terinspirasi dengan seperti itu. Terinspirasi dengan seperti itu. Formisi gini, ketika kita itu nggak kuat, kita tuh ada opsi untuk minta bantuan. Benar sih. Setuju. Kita tuh ada opsi untuk minta bantuan. Nggak semua hal di dunia ini tuh kita bisa. Kayak misalkan kita pasang listrik, kita nggak ahli. Kecuali orang-orang yang memang ahli listrik. Iya lagi mas. Servis motor, kita nggak ahli. Kita minta bantuan. Iya. Setuju. Kalau misalkan pasang keramik di rumah, kita nggak ahli. Kita minta bantuan. Beneran. Kalau misalkan ada sesuatu. Kita bayar juga. Iya, kita bayar juga. Kalau misalkan ada sesuatu di diri kita yang kita tuh butuh pertolongan, ya nggak apa-apa. Kita minta tolong. Toh sebenarnya kalau misalnya dia ganti kepribadian pun ya, itu pada akhirnya juga akan minta tolong juga nggak sih mas? Ada satu titik aku yakin, bukan nyumpahin ya, tapi ada satu titik nanti di mana dia juga akan menemukan titik yang sama nggak sih? Iya, titik yang sama. Karena itu nggak hilang. Ibaratnya kita belum bisa, kita dikasih PR ini untuk menyelesaikan, tapi kita perlahan lari gitu kan ya. One day kita akan ketemu problem yang sama lagi. Gitu. Iya. Aku percaya sama premis itu sih mas. Kan. Maka kalau aku boleh kasih advice yang sederhana, mungkin katakanlah misalkan dia itu merasa berat kayak gitu, ya mungkin aja karena semuanya pengen langsung keep sama dia. Langsung pengen ketika mau selesaikan langsung selesai semua gitu. Iya. Maka kita perlu mengenal yang namanya mau berproses. Pelan-pelan. Kalau misalkan tumpukan sampah yang banyak, sampah emosional yang banyak kayak gitu, kita susah buat membersihkan langsung kayak gitu. Ya udah pelan-pelan, step by step. Ya ini metodenya kayak bersih-bersih mental kayak gitu. Step by step, satu hari melakukan hal produktif, kemudian membersihkan diri dari emosi yang nggak nyaman, kemudian lagi continue secara berapa waktu kayak gitu. Nah nanti kita lihatnya bukan satu hari per satu hari, tapi dalam jangka waktu katakan misalkan 21 hari, 14 hari kayak gitu. Nah nanti kayak dirasakan bedanya dari hari pertama kayak gitu. Mungkin akan mulai terasa.
Begitupun juga dengan misalkan dia konseling kayak gitu. Oh, 1 kali konseling kok nggak kerasa efeknya ya? Ya mungkin karena baru sekali gitu. Baru sekali, berarti masih data luarnya doang ya? Ya, mungkin psikolog atau profesional pun masih melihat dinamikanya kayak gitu. Dinamikanya, oh mungkin yang terlihat seperti ini. Tapi mungkin dia profesional yakin ada sesuatu di baliknya yang belum terungkap kayak gitu. Maka butuh sesi lanjutan supaya bisa tahu gambaran utuhnya masalahnya gitu. Karena perilaku itu kan bisa sebabnya nggak cuma satu gitu. Ketika kita ngomongin psikologi manusia kan bisa multifaktoral kan. Sebabnya nggak cuma satu hal yang sama di setiap orang. Misalkan perilaku menjauh dari sosial itu bisa aja karena keluarga. Bener. Bisa juga karena pernah dibully, bisa juga karena usaha dia nggak dihargai, bisa juga karena dia merasa pernah punya trauma kejadian tertentu di transportasi barangkali. Benar. Nggak sama setiap orang. Jadi makanya kayak psikolog juga nggak semudah itu ngasih judgement untuk intervensi, diagnosa gitu Mas ya. Apalagi kalau misalnya baru sekali 2 kali konseling kayak gitu, kayak rasanya ini masih ini banget loh, masih sangat early banget kayak gitu. Butuh perspektif yang utuh. Iya, butuh perspektif yang utuh. Tapi kalau misalkan dia pengen sekali datang dan terus kemudian merasa feel better, ya di sisi lain mungkin dia juga perlu mengupayakan yang secara mandiri. Yang hal-hal yang sederhana yang tapi itu juga udah terbukti kayak ya meditasi, olahraga, journaling, terus kemudian gratitude kayak gitu ya perlu juga untuk sambil konseling sambil juga itu dilakukan secara individual. Ya kalau misalkan nggak bisa dapat nilai 10 langsung sembuh kayak gitu, nilai 0,5 atau 1 itu sudah lebih baik daripada 0 sama sekali kan. Setuju lagi Mas. Oke nih Mas, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Kalau Mas Denny sendiri kayak gitu, apa quote terburuk soal emosi yang mungkin pernah Mas Denny dengar sejauh ini? Mungkin quote, utas atau apapun itu, advice terburuk yang mungkin Mas Denny pernah dengar soal emosi. Itu tadi. Apa? Ketika kita punya luka segala macam terus kemudian ganti aja kepribadian. Itu quotes yang menurutku ini sih out of the box, tapi out of the box-nya itu ya itu quotes terburuk ya Mas. Menurutku sih itu sih. Karena nggak sesimpel itu emang. Nggak sesimpel itu. Aku nggak tahu ya POV-nya dia mungkin belajar tentang NLP atau kayak gimana yang mungkin ganti ini modelnya kayak modeling kayak gitu, aku nggak tahu. Energian Mas background Mas. Oh iya kah? Iya. Oh, aku nggak tahu sih backgroundnya kayak seperti apa. Apakah dia belajar soal NLP atau energi atau apa? Kalau di NLP ada sih kayak gitu kan, NLP modeling kayak gitu. Cuman penggunaannya bukan seperti itu. Gitu. Penggunaannya bukan seperti itu. Itu sih yang. Oke, siap. Jadi ya kita perlu juga mendengar quote, saran atau advice itu juga perlu melihat backgroundnya. Yang pertama satu itu, kedua kita perlu tahu bahwa advice itu tidak untuk semua orang. Kita perlu tahu bahwa kita memberikan advice, bahkan ketika teman-teman mendengar ini juga, ini tuh juga barangkali berguna untuk orang dengan kondisi tertentu, tapi juga tidak terlalu berguna bagi orang-orang dengan kondisi yang lain kayak gitu. So, jangan ditelan mentah-mentah kalau misalnya kita dapat advice. Siap. Itu teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, bahwasanya apa yang kita lihat di sosial media, advice atau penasihat apapun itu, kita nggak boleh telan mentah-mentah. Kita harus cari secara saintisnya kayak gimana, secara riset terbarunya bagaimana kayak gitu. Karena kadang aku juga kayak kasihan nih Mas. Kita oke lah, kita punya privilege untuk menggali informasi lebih jauh gitu Mas ya. Karena kita tahu cara-caranya gitu kan ya, step by stepnya kayak gimana. Oh iya, ini
informasinya oke, ini enggak gitu kan ya. Tapi mungkin buat mereka yang enggak punya privilege itu, mereka bisa telan mentah-mentah dan itu mempengaruhi mereka kan jadi berantakan gitu maksudnya. Iya. Gitu. Dan itu aja ya teman-teman. Jadinya mungkin itu aja untuk topik kita pada hari ini soal emotional numbness tadi. Dan sampai ketemu di next video dan next episode teman-teman. Thank you.